Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Hikmal Silalahi dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang profil company dari PT Smart Tbk atau yang lebih sering kita kenal dengan PT Sinarmas. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan, analisis SWOT, dan juga laporan keuangan. Nah, langsung saja masuk ke sejarah perusahaan. PT Smart atau kepanjangannya PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk merupakan anak perusahaan dari Golden Agri Research atau GAR. Perusahaan PT Smart Tbk mulai didirikan pada tahun 1962 dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban. Pada tahun 1992 mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2002 mulai fokus ke bisnis utama dengan menjual perkebunan teh dan pisang. PT Smart Tbk pada tahun 2005 melakukan konversi hutang pemegang saham sebesar 205 juta US dollar menjadi ekuitas. Adapun pemecahan nilai nominal saham yang berjumlah 1 menjadi 5. PT Smart Tbk kemudian menjadi anggota aktif Reventable Unsustainable Palm Oil atau RSPO dan tahun 2008 menjadi pabrik rafinasi terakreditasi dengan sertifikat ISO 22000 atas manajemen keamanan pangan. Pada tahun 2016, PT Smart Tbk kemudian mengoperasikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan dengan kapasitas terpasang 1000 ton per hari dan tahun selanjutnya meluncurkan material tanam baru berkualitas unggul. Pada tahun 2021, perusahaan ini kemudian mencatat rekor baru penjualan bersih sebesar 57 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 2,8 triliun rupiah. PT Smart Tbk mulai menerbitkan obligasi sejumlah 4,8 triliun rupiah serta meraih 12 OECD Corporate Governance Award 2021 untuk kategori Most Improved dari Indonesian Institute for Corporate Directorship. Nah, tadi sudah dijelaskan sejarah singkat dari PT Smart dari awal terbentuknya hingga kemarin tahun 2021. Itu merupakan sejarah singkat dari PT Smart tersebut. Nah, kita masuk ke profil PT Smart tersebut. PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk atau PT Smart ini adalah salah satu perusahaan pabrik produk konsumen berbasis kelapa sawit yang terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Menghasilkan penjualan sebesar 7,0 triliun rupiah dan EBITDA sekitar 9, triliun pada tahun 2022. Operasi terintegrasi Smart yang efisien berfokus pada produksi yang bertanggung jawab dan berbasis teknologi. Aktivitas utama Smart dimulai dari pengolahan 137.000 hektar kebun kelapa sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, termasuk lahan plasma, pemanenan, dan pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit dan inti sawit, hingga memprosesnya menjadi beragam produk bernilai tambah seperti minyak goreng, margarin, shortening, biodiesel, dan elokimia, serta perdagangan produk berbasis kelapa sawit secara global. PT Smart memasarkan dan mengekspor produk konsumen berbasis kelapa sawit dalam bentuk curah dan minyak industri. Produk turunan Smart juga dipasarkan dengan berbagai merek seperti Vilma dan Kunci Mas yang diakui kualitasnya di Indonesia. PT Smart juga mengoperasikan 16 pabrik kelapa sawit, 4 pabrik pengolahan inti sawit, 4 pabrik rafinasi, 2 pabrik biodiesel, dan 1 pabrik oli kimia di Indonesia. PT Smart Agro Research and Technology Tbk adalah salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dan tahapan benih hingga produk akhir di etalase Send to Serve terdepan di dunia.
Bersama petani, perusahaan membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan berkelanjutan sebagai inti kegiatannya. Nah, tadi merupakan profil singkat dari PT Smart Tbk ini. PT Smart Tbk ini dikepalai oleh atau direktur utamanya adalah Bapak Irwan Tirtaryadi yang menjabat sebagai direktur utama di PT Sinarmas Agro Research and Technology tersebut. Nah, visi misi yang ada di PT Smart ini visinya adalah menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik, menjadi mitra pilihan. PT Smart Tbk bertujuan untuk menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terbaik dan menjadi terpadu, terbesar, serta paling menguntungkan konsumen berbasis perusahaan sawit. Nah, misi PT Smart Tbk ini adalah secara efisien kita menyediakan produk solusi serta layanan agribisnis dan konsumen yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi para penangki kepentingan. Nah, berikut ini merupakan laporan keuangan dari PT Smart Tbk. Bisa kita lihat di sini bahwa laporan keuangan dari PT Smart Tbk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat baik. Dari sini bisa kita pahami bahwa PT Smart Tbk dari tahun ke tahunnya selalu meningkatkan dari keuangan PT-nya tersebut. Karena bisa kita lihat dari sini bahwa laporan keuangan mereka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bukan penurunan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama adalah atau kekuatan. Di sini ada 5, yakninya kinerja keuangan yang sehat ditunjang model bisnis yang terintegrasi. Yang kedua, beroperasi secara bertanggung jawab melalui komitmen dan keberperanan. Yang ketiga, ada membangun bisnis yang tangguh, inovasi, dan keberlanjutan. Yang keempat, pondasi tata kelola yang kuat. Yang kelima, pembaruan direksi dan apresiasi. Nah, weakness atau kelemahannya adalah pertama, harga produk yang cenderung berfluktuasi karena bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, menggunakan hak guna usaha HGU pada perkebunan yang perlu diperluas. Yang ketiga, biaya peralatan dan pemeliharaan fasilitas yang mahal. Yang ketiga, yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, sini juga ada 3. Yang pertama, sudah menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja yang lama. Yang ketiga, bisa dalam memaksimalkan jenis produk dikarenakan sudah mendapatkan nama. Nah, ancaman di sini ada 3 juga. Yang pertama, adanya pencuri sawit atau yang juga dikenal dengan ninja sawit. Yang kedua, karena perusahaan ini sudah besar, maka orang dari dalam juga bisa menjadi ancaman seperti ketika melakukan korupsi. Yang ketiga, yakninya adanya lawan dagang yang berani meletakkan harga yang relatif lebih murah. Mungkin hanya sampai di sini pemaparan singkat dari saya tentang profil company dari PT Smart Tbk. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang PT Smart Tbk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.